Dengan demikian, otoritas yang kuat dan pembatasan kebebasan sipil pada masa Orde Baru menciptakan kondisi yang mendorong ketidakpuasan sosial yang mendalam, yang akhirnya meledak dalam bentuk kerusuhan Mei tahun 1998. Halo semuanya, kembali lagi sama aku di pembahasan kerusuhan Mei tahun 1998. Sebelumnya gimana nih kabar kalian? Aku harap pada sehat semua ya. Di video aku kali ini, aku mau ajak kalian buat bahas praktik KKN pada masa Orde Baru. Tapi sebelum aku mulai, pastikan kalian sudah menonton 2 video aku sebelumnya yang masih membahas tentang kerusuhan Mei tahun 1998 ya guys. Untuk videonya bisa kalian cek di profil aku. Ngomong-ngomong tentang praktik KKN, kalian tahu gak sih KKN itu apa? Bukan kuliah kerja nyata ya guys, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disingkat menjadi KKN merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Berarti hal-hal kayak gitu udah ada dari dulu ya. Terus gimana dong jadinya? Yuk, langsung aja kita bahas. Korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pada masa Orde Baru, banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan uang secara ilegal dari proyek-proyek pemerintah. Korupsi di era Soeharto mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama, praktik suap. Banyak pejabat publik menerima suap dari pengusaha untuk memperlancar izin usaha, proyek, atau kebijakan yang menguntungkan. Aspek yang kedua, penggelapan anggaran. Dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan seringkali dialokasikan secara tidak transparan. Contohnya, dana untuk pendidikan dan kesehatan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Aspek yang ketiga, penguasaan aset negara. Banyak aset negara yang dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak sah. Selanjutnya, kolusi. Kolusi adalah kerjasama rahasia antara pihak-pihak tertentu untuk merugikan pihak lain. Seringkali dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Di Orde Baru, kolusi terjadi antara pejabat pemerintah dan pengusaha untuk memenangkan tender proyek dengan cara yang tidak transparan. Nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan atau perlakuan khusus kepada individu tertentu berdasarkan hubungan pribadi seperti persahabatan atau keluarga, bukan berdasarkan kualifikasi atau prestasi. Nepotisme sangat mencolok di masa Soeharto, terlihat dalam penempatan jabatan dan grup cendana. Penempatan jabatan. Anggota keluarga Soeharto, termasuk anak dan menantu, diberikan posisi strategis dalam berbagai institusi pemerintah dan perusahaan besar. Contohnya Hutomo Tommy Soeharto yang terlibat dalam bisnis dan politik.
Sedangkan grup cendana adalah sebutan untuk kelompok bisnis yang dikuasai oleh keluarga Soeharto yang mendapatkan kontrak dan akses istimewa. Praktik KKN bersama dengan krisis ekonomi menciptakan kondisi yang tidak stabil dan pada akhirnya menyebabkan kerusuhan yang mengakhiri era Orde Baru. Nah guys, itu dia pembahasan mengenai praktik KKN pada masa Orde Baru. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video aku lainnya. Terima kasih guys, sampai jumpa.